Menurut hemat saya harus diambil keputusan segera. Berhenti, terbang. Opsi apapun saya dukung. Karena itu adalah keputusan dari organisasi, sama-sama gitu. Jadi kalau terbang harus segera berarti harus ada upaya-upaya percepatan. Upaya percepatannya adalah perbaikan, kan begitu. Nah, fungsi saya adalah membantu untuk lebih mudah menemukan problem, sehingga lebih mudah Bapak Ibu untuk menyelesaikan problemnya. Alangkah lebih baiknya saya tidak beroperasi di luar pesawat, karena saya hanya bisa melihat dari sisi physically, tapi dari sisi in-nya, siapa tahu ada problem di dalam pesawat, sehingga lebih baik saya diundang masuk ke dalam, betul? Saya harus diundang menjadi keluarga besar SMA 6. Makanya saya harus diterima silaturahminya. Gitu ya. Saya harus diterima silaturahminya sehingga saya bisa menjadi keluarga besar, sehingga saya bisa membantu lebih optimal dalam memberikan informasi apa yang kira-kira menjadi penyebab kita belum live up. Gitu Bapak Ibu ya. Intinya saya tidak, kalau nanti misalnya problemnya itu bersifat teknis sekalipun, itu saya bisa membantu untuk menunjukkan misalnya ini problemnya di sisi belakang, dia ada kerusakan di hidroliknya misalnya. Oke, kalau itu problemnya ada bengkel bubut di sana di pojokan. Bisa sendiri, atau kalau nggak ada budget kita beresin bareng-bareng, saya bisa bantu. Bapak Ibu semua dengan komitmen dulu baru kemudian ini enggak harus. Saya hanya ketemu tim, tanda tangan, bla bla bla, SPPD beres, pulang. Tapi apakah setelah kegiatan berimbas, bermanfaat atau tidak? Kan itu agak susah untuk dikontrol. Nah, kenapa saya pendekatannya seperti ini? Apakah saya peduli dengan pendidikan di Tangerang, dengan peningkatan mutu di SMA 6, itu agak masuk akal gitu kalau saya ngomong begitu ya. Nah, itu apa alasannya Mas Tommy ini? Saya itu begini ke Bapak Ibu, ke sekolah Bapak Ibu ini karena saya sayang sama anak sama istri saya. Hubungannya apa? Oh, hubungannya. Yang berkah. Amin. Ya kan? Betul. Semuanya dapat rezeki yang berkah. Betul. Amin ya Allah. Karena saya ingin memberikan rezeki yang enak dimakan, menyehatkan dan mencerdaskan anak istri saya dari sumber yang halal dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah itu ketika saya diberikan tanggung jawab, saya lakukan dengan optimal. Tanggung jawab saya adalah membuat sekolah Anda maju. Gitu ya Bapak Ibu ya. 76 sekolah sejak saya ada di LPP Banten, sekalipun saya tidak pernah gagal. Tapi saya dibantu. Apapun conditional problematika, insya Allah saya punya minimal ide lah. Jadi saya bukan mentor, bukan fasilitator, bukan pembimbing, bukan apa ya? Saya dampingin dampingin doang. Nah, problemnya adalah yang didampingin ini juga harus mau. Karena itu adalah proses pendidikan yang paling optimal itu menurut pemahaman saya seperti itu. Menurut pemahaman saya, mohon maaf Bapak Ibu. Karena menurut saya tarbiyah itu bukan pendidikan. Menurut saya loh ya. Tarbiyah itu bukan pendidikan. Tarbiyah itu ngasuh. Tarbiyah itu membimbing. Problemnya adalah bagaimana membuat orang ini mau dibimbing. Kita menjadi guru matematika sebenarnya bukan kita ngajarin, ngasih tahu tentang matematika, tapi ngasuh dia untuk menemani dia belajar matematika. Problemnya adalah bagaimana dia bisa berminat belajar matematika. Itu hanya guru profesional yang bisa membuat kondisional seperti itu. Jadi kalau cuma ngasih tahu tentang rumus Pitagoras atau ngajarin tentang rumus Pitagoras, itu tidak perlu guru yang berpengalaman tinggi seperti Bapak Ibu. Cukup anak-anak yang lulusan SMA beres selesai itu. Di ruang guru bisa itu.
Tapi untuk bisa membuat dia berminat belajar Pitagoras sehingga dia punya kemauan untuk belajar, dipandu Bapak Ibu, itu yang tidak mudah. Pasti Bapak Ibu semua kan menginginkan mata pelajaran itu menjadi mata pelajaran favorit anak-anak kan? Kan pasti begitu. Karena itu saya ingin anak-anak saya pelajaran favoritnya adalah geografi, adalah kimia, adalah bahasa Indonesia, kan begitu. Nah, keinginan itu sebenarnya muncul dari rasa itu muncul sebenarnya sebagai wujud dari ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak, tapi kadang-kadang terkendala terhadap kondisi-kondisi. Jadi sekolah kita itu sebenarnya sudah posisinya itu sudah lepas landas, siap lepas landas, terus sudah di runway. Kalau dibandingkan sama sekolah-sekolah lain yang masih posisi taksi, masih ngumpulin penumpang, itu mah jauh. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekolah yang sudah terbang, jauh juga. Problemnya adalah kita punya tanggung jawab untuk mengantarkan penumpang, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar beroperasional ya. Kita punya akuntabilitas, tanggung jawab moral dan legal untuk mengantarkan penumpang ke tujuannya. Tujuannya mana? Visi misi masa depannya. Jadi bukan cuman yang penting masuk penumpang jalan-jalan gitu musrah di bawah gitu. Masalahnya adalah pesawat itu tidak didesain untuk bergerak di darat. Dengan energi yang sama kita keluarkan sekarang, ada pesawat lain yang sudah terbang ketinggian 80.000 feet. Sekian menit dia sudah sampai Surabaya. Kita masih di sini aja. Walaupun kencang kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain. Jadi kadang-kadang kan kita ngebandinginnya itu dengan yang monggo Bapak Ibu. Nah, ini salah satu metodenya itu melalui pendekatan SPMI. SPMI itu sudah pernah dijelaskan ya, tapi saya mau mengulang sedikit. Saya itu Bapak Ibu suka masak sayur bening. Saya suka masak sayur bening. Iya, sayur bayam. Saya suka masak sayur bening. Karena saya suka masak sayur bening, makanya saya masuk Fakultas Sayur Bening di Universitas Indonesia. Saya masuk Fakultas Sayur Bening di Universitas Indonesia sehingga saya mempunyai predikat S1 sayur bening. Dan saya bekerja secara profesi sebagai pemasak sayur bening dengan pengalaman di atas 15 tahun. Oke? Ada tamu main ke rumah. Terus tamu itu mau saya sajikan sayur bening. Etis tidak? Kalau saya masak sayur bening itu tanpa proses nyicip, masak oblong-oblong langsung matang taruh di meja. Etis nggak? Kenapa? Nggak tahu rasanya. Lo kan saya pengalaman loh. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Saya pengalaman loh. Siapa yang mempertanyakan legalitas saya tentang kompetensi saya sebagai masak sayur bening? Ayo. Saya lulusan S1 UI. Sayur bening. Artinya secara substansial theoretically saya menguasai kan. Secara pengalaman pun saya sudah 15 tahun. 15 tahun sebagai masak sayur bening itu hari-hari. Terus saya boleh dong kalau misalnya saya masak sayur bening, ya sudah masak, bluk taruh di tamu silahkan makan kan gitu. Agak kurang etis ya. Yang sering Bapak Ibu lakukan seperti itu loh. Penjaminan mutu itu adalah proses mencicipi sebelum masakannya matang. Itu bukan kerjaan sulit, tapi butuh mindset dan kebiasaan. Jadi di situ dasarnya adalah memberikan layanan prima atau menghormati terhadap person pengguna layanan kita. Tidak ada yang disepelekan, gitu kan? Intinya kan ke situ dasarnya itu. Saya berniat memberikan layanan prima kepada siapapun pengguna jasa saya.
sehingga saya memastikan kualitas dari apa yang saya lakukan, sehingga saya melakukan proses mencicip dulu sebelum disajikan. Karena kalau sudah UN, sudah di meja, sudah UN, itu kan sudah tidak bisa diperbaiki apa-apa. Mau enak, mau bagus, mau nggak bagus kan ya sudah. Tapi kalau bisa kita kendalikan sebelum itu matang, kan masih bisa ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Lebih bagus lagi kalau sudah, makanya lebih bagus lagi kalau sudah kitanya memang sudah profesional, kitanya sudah berpengalaman dan ada resep. Walaupun saya good, ya, jadi walaupun saya sudah pengalaman, walaupun saya sudah ini, tapi tetap di depan itu, di depan panci itu tetap ada resep sayur bening, sehingga bisa memastikan langkah-langkah saya itu masih terjaga. Karena beberapa hal itu detail-detail teknisnya berbeda sedikit-sedikit. Kadang bayamnya 2 ikat, kadang bayamnya 3 ikat. Dan ini airnya berapa? Garamnya berapa? Kan itu beda ukuran itunya ya. Kalau tidak ada standarnya kan agak susah kita. Udah kayak begitu nggak dicicipin lagi, langsung disajikan. Besok-besok dia mau makan sayur bening, oh enggak, mending saya ke warteg, bayar 5.000 tapi enak, gitu ya. Bisa jadi seperti itu konsumen itu. Lah ngapain saya ke sana? Gratis sih memang, gratis sih, tapi rasanya nggak karu-karuan loh, nggak karu-karuan kok rasanya. Kan lebih baik saya ke warteg bayar, gitu. Nah, Bapak Ibu, proses itu, yang proses mencicipi itu namanya quality assurance, penjaminan mutu itu di situ. Ini saya jelasin SPMI dengan analogi saja ya. Nenek.